Ditanyakan kalau santri itu istikharah kalau ingin jodohnya itu baik apa enggak. Terus siapa yang diistikharah? Tanya sendiri. Siapa Mbak Devi? Pengen tahu. Minta petunjuk sama Allah buat supaya didekatkan sama beliau. Cuman aku di sini mau minta petunjuk sama Allah dan biar supaya aku bisa didekatkan sama beliau, biar supaya aku bisa, ya mudah-mudahan beliau hatinya bisa luluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat GIF, sahabat Gio, sahabat Ulo, sahabat UFO, Padepokan Ilmu Hikmah Gio, terus sahabat Arok ya. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, terus dipermudah segala urusannya, terutama yang masalah jodoh dimudahkan semuanya ya sampai ke itu akad, amin. Terus aslinya kita itu apa ya, bangun tidur itu guys ya, terus kok ada salah satu temen kita itu nggak ada teman-teman. Iya, mungkin ada yang tahu Mbak Ayu? Enggak tahu, kalau tahu juga nggak kesini aku. Aku tadi ke bawah ya, kayak lihat Mbak Devi ada di musola. Terus ngapain dia malam-malam gini ya Mbak ya? Jam berapa? Jam 12 ini. Oh my god. Bisa dijelaskan Mbak Ufa seperti apa kondisinya Mbak Devi? Mungkin sholat istikharah. Kan ini jam 12 Mbak. Apakah dia berholwat teman-teman? Seperti kata Umi? Karena aku sama kita kemarin itu ngomongnya kalau dia ada masalah itu disuruh menyendiri gitu kan. Umi itu menyediakan tempat untuk menyendiri, tapi ini menyendirinya di Musola. gimana nih? Tapi itu ngapain dia Mbak? Sholat. Gimana nih enaknya ini? Tapi iya sih, memang di sini tuh ada program tahajud ya teman-teman. Itu di atas jam di atas jam 12 sebelum subuh itu ya boleh tahajud. Tapi ini masalahnya ini masih jam 12. Apa kita lihat saja? Udah dingin ya, ngapain ke bawah? Ya ribet banget ya. Kita Atau sholat dulu. biar untuk membentengi diri ya, karena di bawah itu ya tahu sendiri ya, setiap tempat itu ada dan kita hidup berdampingan. Oke. Silakan dipimpin Mbak Ufa. Gimana? Mbak itu aja. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga sholawatnya menjadi barokah ya. Barakallahu fiik.
Terus kita kemana? Kita cari Mbak Devi. Ya. Mana? Oke, let's go. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam. Aduh. Kok pada kesini? Ya khawatir kan ini jam 12 Mbak. Nyariin kamu, nyariin siapa Kita lagi? nyariin Mbak Devi. Ya. Kenapa harus dicariin? Ya gimana ya? Ya kan kita tidur bersama. Enggak gitu, kita kan juga teman. Takutnya Mbak Devi ada apa-apanya, apalagi wanita tuh rawan fitnah ya kan. Jadi kita sebisa mungkin sebagai teman itu Melindungi. Nah, Nah, ngapain coba di sini? Kok nggak bawa Al-Quran? Aku habis sholat istikharah sih. Mbak istighfar siapa? Kita pengen tahu loh ya Mbak. Jangan kepo. Biar aku aja yang tahu sama Allah. Istikharah itu biasanya tuh buat apa sih? Ya buat kita nikah itu loh jodohnya. dan Ini terbaik. mencari apa tuh itu loh, mencari jawaban. Oh, aku kira untuk mediator. Aduh, Itu beda lagi. jauh. Ilmu hikmah itu. Lah Mbak Ayu gini-gini tadi ngapain? Ada anunya kah? Oh, untuk menetralisir gitu ya. Iya. Oh, terus Mbak Devi mulai jam berapa ini Mbak Ufa? Udah dari tadi kayaknya. Pas Mbak Ufa ke bawah itu jam berapa? Aku setengah 12-an turun kok lihat ada Mbak Devi. Pertanyaannya gini juga. Mbak Alfa turun kenapa? Hah? Ke kamar mandi. Biasa. Mungkin itu ada keperluan. Terus yes, alhamdulillah sih kalau menurutku sih nggak apa-apa sih ya, kayak itu apa ada peningkatan mulai dari apa ibadahnya juga. Tapi ini sih horor Mbak. Nah, emang kenapa? Ya ada sesuatu. Istiqoroh ialah sholat untuk mencari tujuan, mencari jawaban kepada sesuatu. Atau istiqoroh itu mencari jawaban. Tauku tapi Cari jawaban dia jodoh yang terbaik atau tidak. bukan Tapi- jodoh saja sih. Istiqoroh itu minta jawaban bukan pada jodoh toh. Oh. Jodoh saja. Gitu. Bisa aja kalau kamu punya masalah minta jawaban itu. Kebanyakan kalau santri itu istikharah kalau ingin jodohnya itu baik apa enggak. Oh. Tapi biasanya juga lewat Al-Quran. Setelah Jadi- sholat, Heeh. langsung dibuka itu ayatnya apa. Oh. Jadi istikharah itu sebagian besar untuk mencari jodoh gitu. Iya. Iya, 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 iya. Iya, Mbak Devi. Iya. Iya Mbak. Iya, kenapa? Iya. Oh. Terus siapa yang diistikharah? Tanya sendiri. Siapa Mbak Devi? Pengen tahu. Ya kepo kita. Orang kalian juga udah tahu kok. Ya udah gini aja nggak usah dibahas. Mungkin privacy ya. Seseorang tuh memiliki privacy kan private. masing-masing. Oh, Enggak privacy. Kalian juga tanpa harus dikasih tahu itu udah tahu. Iya, kalian tuh udah tahu sih. Ngapain aku juga ngasih tahu? Ya gimana ya? Ya kita juga harus ya gimana? Kan kita kesini tuh niatnya apa gitu Mbak. Terus kita juga di sini udah pada dewasa kan, harusnya udah musyawarah lah gitu. Iya, di sini tuh aku tadi baru selesai sholat istikharah. Minta petunjuk sama Allah buat supaya didekatkan sama beliau. Aku kira istikharah itu untuk menentukan yang baik dan yang nggak baik gitu. Untuk memutuskan. Bisa seperti itu Ya sih. itu juga bisa.
cuman aku di sini mau minta petunjuk sama Allah, dan biar supaya aku bisa didekatkan sama beliau, biar supaya aku bisa, ya mudah-mudahan beliau hatinya bisa luluh. Tapi ya Mbak Devi, kan kita udah bahas kemarin, jangan diulangin lagi. Kok bisa ada ide kesini untuk sholat itu loh? Kan sholat di atas juga bisa, ya kan? Iya. Lah kan enaknya di sini sepi, kan menyendiri itu ya enak lah. Lebih khusyuk ya. Iya, lebih usul, jadi lebih dekat sama Allah. Tapi kalau misal Mbak Devi ada apa-apa, apalagi wanita tuh rawan ya fitnah ya, apalagi di sini tuh buat itu Sholat buat berjamaah. umum, Heeh. anak pengobatan ada. Yang penting kan niat kita, karena segala sesuatu itu tergantung pada niat kita kan. Ya niatnya aku di sini baik, ya insya Allah hidupnya juga baik. Jodoh udah ditentukan di lauh mahfud, Pak. Kalau nggak jodoh gimana? Jodoh udah ditentukan, tapi setidaknya kita harus berusaha dulu. Ini bener sih kata Mbak Setidaknya Devi. kita harus berusaha dulu. Kan di sini Kodok aku dan kodar. Jelaskan tuh Mbak, biar Mbak Kalau Devi yang kodok itu bisa Takdir yang dirubah. bisa dirubah. Tapi kalau kodar itu udah tidak bisa mutlak. berubah, itu udah mutlak dari Allah. Dari Dan tidak bisa dirubah dengan apapun. iya tahu kodok dan kodar. Ya mudah-mudahan ini bisa dirubah. Kan siapa tahu, kan aku udah bilang berkali-kali Allah itu maha membolak-balikkan hati manusia. Aku udah berulang kali ngomong kayak gitu kan, Allah itu maha membolak-balikkan hati manusia. Ya di sini aku cuma bisa berusaha, cuma ya alhamdulillah kan saya juga ada peningkatan dari segi apa, kalian tahu sendiri lah kayak gimana. Pas waktu aku kemarin ya aku sering marah, ya aku di sini mikir ya ternyata itu salah gitu. Sekarang aku niat di sini, niat baik-baik, ingin menata semuanya, menata hati, menata segala sesuatunya karena Allah gitu, kembali lagi kepada Allah dan mendapatkan cinta ini karena Allah juga gitu, kembali lagi ke Allah kayak gitu. Karena yang aku inginkan dalam cinta ini semuanya sudah sangkut paut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya aku tahu Gusnya udah punya Umi, udah punya apa anak juga gitu kan, Gus ada zaman Gus. Ya aku di sini kan kemarin Umi juga udah ngasih kesempatan, udah bilang dulu ya waktu dulu itu boleh Gusnya nikah lagi kan, boleh nikah lagi, yang penting itu kan baik. Di sini aku niatnya baik, pengen membantu dalam hal apa, membantu dalam hal segi dakwahnya, dan aku bisa membantu dalam apa, mengurus pondok ini dan itu kan gitu. Tapi kan kita harus sadar, kita yang santri ada akhlak yang baik. Itu guru kita yang harus kita muliakan, kita hormati. Dia tahu kita harus, aku sadar aku seorang santri, aku seorang manusia biasa, tetapi Baul Pak bisa merasakan sendiri hadir di dalam hati kita, apapun rela dikorbankan, apapun bahkan apa ya sampai Baul Pak harus mengerti gimana ketika rasa cinta itu hadir di dalam hati Mbak, gimana coba, tidak bahkan kayak nggak ada batasan gitu. Ya aku tahu ini guru saya, ini beliau tuh guru saya, tapi nggak tahu kenapa ya rasa cinta itu hadir dalam hati saya. Ya seperti inilah, tidak bisa dihilangkan kayak gitu Pak. Nggak tahu kenapa nggak bisa dihilangkan dan nggak bisa digantikan dengan suatu hal apapun. Ya walaupun tidak bisa dihilangkan tapi bisa dipendam untuk kebaikan bersama. Kalau semisalnya aku pendem Mbak, ya Mbak Ayu merasakan sendiri gimana rasanya ketika Mbak Ayu misalnya apa mempunyai rasa ke seseorang tetapi rasa itu dipendem kita Mbak.
sakit, emang sakit Mbak Devi. Seperti mencintai dalam sepi. Gitu. Cinta dalam diam. Tapi cinta itu tidak harus memiliki, ketika kamu mencintai seorang kamu tidak harus memilikinya. Jadi kayak siapa ya namanya? Jelaskan tuh Mbak Ayu, jelaskan nih. Lupa aku ceritanya. Ya Kita cinta. mencintai juga harus lihat keadaan Mbak. Kalau dia punya istri, kita mundur belahan dan minta sama Allah dihilangkan rasa ini. Iya. Tapi kalau dia berjaga, nah kita bisa lanjut. Minta kepada Lihat keadaan. Ya, aku melihat keadaan di sini karena aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kan Umi sering keluar. Aku ngeliatnya di situ. Umi sering keluar, terus jadi aku sadar sama Neng Buso itu gak ada yang ngurus. Aku kasihan, nah aku ilingnya di sana, aku kasihannya di sana. Aku sadar sama Neng Buso gak ada yang ngurus, pondok gak ada yang jaga gitu. Nah, aku berpikiran, ya Allah, seandainya aku bisa jadi istrinya beliau, aku bisa bantu-bantu, bisa bantu-bantu dalam segi hal apapun akan aku bantu gitu. tapi gini, bentar ya, tapi gini, tidak emang harus gitu menikah kan, mesti Mas Pras itu juga kan mengabdi di Saparan, tahu siapa itu juga, tapi tidak harus untuk menikahnya, jadi tidak harus menjadi keluarga dalam gitu kan ya Mbak Ita, Mbak Ufa. Iya, tapi yang buat Mbak Ayu contoh itu laki semua Mbak Ayu. Iya. Yang perempuan. Iya, aku tahu banyak ya, seperti Ustaz Farhan, Mas Pras yang ngabdi gitu kata Mbak Ayu kan. Tapi kan Mbak, lebih baik kan lebih baik kan nikah gitu, maksudnya lebih baik. Ya aku pengennya, gak tahu kenapa Mbak, aku pengennya bersama beliau, aku pengen nikah sama beliau gitu. Yang menjaga Neng Busro sama Mas Sadat itu kan Allah. Ya nggak bisa Mbak, 24 jam. Iya tahu. Maksudnya dalam kehidupan nyatanya ini loh Mbak. Kalau Gini. Tapi kan nggak harus nikah. lah Ini yo. kan nih Mbak, mungkin niatmu baik untuk menjaga Neng Busro sama Gus Hasan. Tapi nih Mbak Devi, kalau misal mereka itu malah tersakiti dengan adanya Mbak Devi, bukannya malah Mbak Devi itu membuat mereka senang, apalagi kalau anak kecil tuh kayak merasa broken home, tau nggak? Itu yang mereka rasakan, bukannya malah senang, mereka tuh malah kayak tekanan, itulah kan Mbak. Ya kan Umi juga dulu kan pernah bilang, aku kembali lagi ngomong, Umi dulu pernah mengizinkan Gusnya untuk menikah lagi, otomatis ya harus menerima segala resikonya apapun itu, seperti itu. Jadi kan ya ini harus menerima lah, semisalnya Allah menakdirkan aku sama beliau, ini juga untuk apa? Untuk kebaikan kita semua, karena dilihat dari banyak mudaratnya atau banyak manfaatnya gitu Mbak Ibu. Karena aku lihat di sini, aku kira sih banyak manfaatnya gitu. Jika aku menjadi istrinya beliau, ya termasuk manfaat buatku, banyak manfaatnya buatku sendiri, terutama dalam hal ibadah, dalam peningkatan hal ibadah kepada Allah, terutama juga dalam lebih semangat lagi untuk menghafalkan Al-Quran, terus ya pokoknya dalam segi ibadah lah, itu lebih semangat lagi intinya. Tuh, aku ini seperti itu, karena aku mencintai beliau itu karena ketaatan beliau kepada Allah, dan rasa cinta itu hadir dalam hati ini dan tidak bisa digantikan. Aduh, perutku. Jadi ya kagum lah. Jam 12 lagi. Ya, jam 12 Jadi lah. Mbak Devi malam-malam di sini Mbak Devi. Itu kan Tapi aku mau tidur tuh ya penasaran sih aslinya ya. Mbak Devi itu tadi doa apa sih aslinya, Ban? Isinya. Minta sama Allah itu doa apa? Kok sampai sholat di bawah istikharah gitu loh. Kenapa nggak
tahajud bareng-bareng mendoakan orang tua. Ini istikharah itu untuk sebagian besar itu untuk apa? Mencari jawaban Jodoh. yang terbaik dari Allah. Jawaban dari Allah. Kalian mau tahu? Jadi nggak ngantuk nih gua. Banget, Mbak. Banget. Izin aku, Mbak. Ya nggak apa-apa lah. Aduh, aku terlanjur ke sini. Perjuangan lo ke sini tuh. naik orang-orang dulu. Gitu. Sebenarnya aku tuh tadi barusan minta doa sama Allah agar supaya hati beliau itu diluluhkan, hati beliau sama hati Ummu Khalifah juga gitu, dan agar aku supaya bisa didekatkan sama beliau, dipersatukan sama beliau dalam ikatan yang halal. Emang boleh tambah Subhanallah. doa gitu? Iya. Tapi kalau Ya kan, Mbak? tidak ya tidak. Kan itu Kan baik, Allah yang Mbak. menentukan. Kita kan balikan Tapi dari kalau sana. santri mimpi, Mbak. Ya gak apa-apa mimpi. Kan kita cuma santri. Dan beliau adalah guru. Gus. Ngefan gitu ya kayak Ya gak apa-apa kebanyakan mimpi. Mudah-mudahan bisa jadi kenyataan, Mbak. Emang Fans. iya sih, itu bisa jadi kenyataan karena apa sih yang tidak terjadi di dunia ini gitu. Tidak ada yang tidak mungkin di tidak ada yang dunia ini. mungkin Ketika itu Allah berkehendak, Kun kun fayakun. fayakun. Nah, itu tuh. Maka Terjadi maka terjadi. Mau itu sama santri, guru sama santri bisa jadi. Ketika Allah berkehendak, ya jadi maka terjadi gitu. Mau Mbak Ulpah misalnya sama apa ya, Ustadz Yusuf misalnya, bisa jadi. Kenapa Mbak Ulpah? Kok jadi malu? Ya, misalnya Mbak Ulpah juga misalnya mau sama siapa? Mau sama Gus Sadat. Gus Sadat atau siapa misalnya. Ini bisa jadi ketika Allah sudah berkehendak, kun fayakun terjadi maka terjadi. Gitu. Karena ya kita kembalikan lagi semuanya sama Allah. Gitu Mbak. ya semoga Allah ngasih hidayah dan titik terang ya biar Mbak Depi nggak kita mau menyalakan ya gimana, aku juga udah ngantuk ini. Semoga Allah memberi hidayah yang terbaik buat Mbak Devi. Amin. Yang penting kegiatan lancar terus wes lah ya. Pokoknya ingat ya Mbak, kalau kayak kemarin lagi itu serban kembali lagi. Iya. Ya, kan aku guys. udah janji sama Ketika kalian sudah ya. dikasih kesempatan maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Udah aku mau Dah, ke atas yuk, dulu Mbak. iya, kita bersama-sama aja. Sama nanti jadi skatona.